Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Senjai, semester 5. Di sini saya akan sedikit mereview tentang mata kuliah pelayanan sektor publik, di mana materi pertama yaitu strategi penyelenggaraan pelayanan publik, di mana pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat sedang implementasinya. Selanjutnya, yang kedua, dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan, dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai penerimaan pelayanan. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, dan jaminan. Selanjutnya, yang ketiga, rancangan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Pelayanan sektor publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat, karena ia berhubungan langsung dengan mereka. Dalam hal ini, tuntutan agar pelayanan publik semakin prima juga semakin kuat. Definisi perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2013. Dalam aturan itu juga memuat perihal prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Selanjutnya, yang keempat, kualitas kinerja pelayanan publik, di mana pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik antara lain: yang pertama, masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang kedua, yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasinya. Yang kelima, pengelolaan pelayanan publik dalam sektor privat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan nantinya dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat atau publik. Pelayanan swasta merupakan pelayanan yang berorientasi pada profil dan hanya tertuju pada stakeholder dan nantinya dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat atau publik. Pelayanan swasta merupakan pelayanan yang berorientasi pada profil dan hanya tertuju pada stakeholder tertentu dan bersifat tidak terlalu transparan karena mereka tidak bertanggung jawab kepada masyarakat, melainkan hanya pada pelanggan-pelanggan saja. Dan ada beberapa karakteristik perbedaan yang masing-masing mempunyai peran yang penting dalam pelayanan sektor publik. Yang keenam, barang dan jasa, di mana barang dan jasa ini sangat berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu peran birokrasi dalam pelayanan publik, di mana birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.
seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir sebagai pekerja yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangan mengalir dari atas ke bawah. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami. Melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan publik. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan. Dengan reformasi, birokrasi yang dilakukan, konsep pelayanan pun dilakukan perubahan dan orientasi. Jadi, dapat disimpulkan publik adalah bagaimana cara kita untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itulah sedikit penjelasan atau review tentang mata kuliah pelayanan sektor publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.